syuting lagi nih Pak Geri. Iya benar, siap. Ya kan, setelah sekian lama kita pere dulu karena banyak urusan, dan juga kita kasih selamat dulu dong buat Pak Geri yang berhasil, yang sudah dikaruniai buah hati yang pertama nih, laki-laki ya Pak Geri. Pak Geri Maret gue ya ntar ya. Maret dulu, belum April. Selamat ya Pak Geri. Selamat Pak Geri. Nah, ini ada berita mengejutkan nih dari Persija Jakarta, klub ibu kota. Masih jadi ibu kota nih? Masih jadi ibu kota. Tanggal 19 Januari yang lalu, Persija baru saja mengakhiri kerjasama dengan pelatih utamanya asal Italia, yaitu Angelo Alessio. Ya kan? Kita nggak cuma berdua nih kali ini, Ger, ngobrolin ini. Ya kan? Udah ada orang yang Persija banget, yang paling paham mengenai Persija, yaitu Fernanda Priyatna a.k.a. Ceper. Please welcome. Oke. Tapi lu terlalu berlebihan sih. Kok berlebihan sih? Gue orang biasa aja. Ya gue apalagi. Bukan Persija banget. Masa? Saya itu football. Iya. Oke. Alessio ini baru aja, dalam kata kasarnya, dipecat ya. Dipecat. Karena alasannya katanya performa Persija yang tak kunjung membaik di putaran kedua nih jatuhnya ya. Baru 3 pertandingan. Pertandingan pertama PSIS menang 2-1. Pertandingan kedua kalah lawan Persipura 2-1. Habis itu imbang lawan Persela Lamongan 1-1 ya. Nah, gue mau nanya dulu nih ke bintang tamu kita, Ger. Bintang tamu. Cepero. Luar biasa. Kenapa gitu? Alessio itu kenapa harus dipecat gitu? Nah, Ben. Dari gue pribadi, gimana ya ngeliatnya, performanya turun sih. Bukan turun sih, nggak naik-naik. Maksudnya naik. paling menang selisih satu gol. Tapi kan emang lawannya berat. Emang musim ini berat gitu ya. Menurut gua kan kayak lawan Persipura papan bawah, terus itu Persela imbang 1-1. Tapi Persipura kan maksudnya dia tim papan bawah, tapi dia punya motivasi gitu untuk keluar dari zona degradasi. Iya betul, tapi kan seenggaknya kan kita harus mempertahankan posisi. Posisi yang penting. Minimal di di atas lah. Jangan di tengah gitu, Pak. Jadi pada dasarnya lu setuju ya dengan pemecatan dari Alessio ini? Karena menurut gua taktiknya kenapa tuh? Kurang. Dia kan kelas Eropa punya, sengaja kan dia udah punya ilmu dari Conte ya kan. Buat nerapin di Persija, ternyata menurut gua nggak gagal sih, sedikit kurang berkembang aja. Kurang berkembang ya, bukan gagal. Berarti menurut lo Alessio-nya yang kurang, adaptasi atau sih kayaknya SDM di Persijanya yang nggak bisa nangkep nggak bisa nangkep apa yang dimau Alessio gitu? Ada kemungkinan juga dari Persijanya, ada kemungkinan juga di si Alessio ini susah adaptasi juga sama pemain lokal kita. Nah, kalau lu sendiri, Ger, pemecatan Alessio ini, Ger, apakah ini udah tepat? Ya, tepatnya tepat sih ya. Kalau kita ngomongin hasil mungkin dibilang ini tepat. Tapi kalau misalkan ngomongin jumlah pertandingan yang baru 3, ya buat gue sih kurang tepat. Terlalu cepat menurut lo? Kecepatan. Iya. Paling nggak Bali series dulu selesai kali ya. Bisa, yes. Bali series dilihat dicek lah. Evaluasi gimana? Betul. Karena kan kalau misalkan kita pemain 7 orang kan masuknya. Yang baru kan 7 tuh. Nggak langsung ujuk-ujuk pasti bisa. Langsung nyetel gitu. Kenapa ya kan? Ya si Ustomi nih main sama Konate belum tahu tuh nih. Chemistry-nya dapat ya. Masih harus dicoba lagi. Cuma kalau emang ngomongin hasil kan pasti orang pengen nih menang menang terus ya. Ya mungkin kalau saat kita ngomongin hasil itu tepat. Kalau kita ngomongin progres ya, kurang tepat sih kalau buat gua. Masih harus dikasih kesempatan dengan kondisi tim yang pertama. Pasti kan bukan pilihan dia tuh yang di putaran pertama. Betul. Pemainnya ya udah tersedia. Pemain muda. Ya positifnya dari Alessio muncul tuh pemain-pemain muda. Kayak Rio. Oh iya benar. Kan?
Rio Fahmi, siapa lagi Donitri ya? Donitri, terus Wiki Wiki area, udah Rico, Nico, Braif ya. Mungkin kalau Topik misalkan Topik Hidayat. Topik ya yang udah mulai unjuk gigi ya, dapat kesempatan tampil di tim utama. Positifnya sih itu. Cuman kalau yang Gokil tuh. Maksudnya pemain 16 tahun udah main di Liga 1 kasta tertinggi. Gua 16 tahun masih Suratin dulu. jelas. Iya kan. Berantem ya. sabar Berantem ya. berantem mulu sih Soalnya gitu sih kalau pelatih Eropa ya kadang-kadang kayak dulu kan Dubrovin tuh. Sergei Dubrovin. Siapa yang kenal Mulki dulu kan dari internal. Sama Terus Dubrovin. bisa diangkat ya. Diangkat. Betul. Kalau pelatih Eropa, pelatih bule lah ya. Pasti berani sih. Ngangkat pemain muda ya. Iya, ada pemain muda yang dibilang potensial nih, dicoba bagus, kembang. Jadi nilai plusnya itu bisa ngangkat Nilai pemain plusnya muda ya. Kalau Alisio. Cuma kalau balik lagi kalau misalkan kita ngomongin hasil, Kurang hasil ya kurang gitu. Kita tadi udah di mention nih soal 7 pemain baru. Ada Iksan Kurniawan, Ikhwan Ciptadi, Samuel Simanjuntak, Makan Konate, Ryuji, terus si siapa? Seharian Abimanyu. Abi. Satu lagi siapa tuh? Ahmad Bustomi. Nah, lu Per, sekarang apakah perekrutan pemain baru ini tuh udah sesuai kebutuhan Alessio? Apakah ini benar-benar real Alessio yang pengen pemain-pemain ini? Liatin tuh mau. Kalau menurut gue sih gimana ya? Kalau untuk hasil pemain itu emang kita kan minim pemain tengah ya. Apalagi yang senior gitu, yang berpengalaman gitu. Seenggaknya harus ada yang isi itu. Jangan pemain muda. Menurut gue pemain muda boleh dikasih jam terbang kan. Balik lagi kita boleh kasih dia jam terbang, tapi seenggaknya ada pemain senior untuk mendampingi dia. Itu sih menurut gua. Jadi tapi racikan yang lu bilang tadi itu menurut gua itu perintahnya Alessio sih. Udah jadi emang sesuai kebutuhan Alessio. Bustomi itu yakin kebutuhan Alessio? Kayaknya. Pak Geri gimana? Bustomi ini. Ya, dia secara usia udah 36 ya kalau nggak salah. Iya. 36 terus di Persela pun jarang main. Yakin gak yakin sih, masalahnya kan si Alessio belum tentu kenal pemain Indonesia kan. Misalkan dia pilihannya Bustomi. Dia pasti kan Bustomi siapa kalau misalkan di orang Eropa kan belum terlalu kenal banget. Kalau pelatih lokal iya pasti Bustomi gue kenal nih, pemainnya kayak gini. Kalau yang apa ya? Gue lihat dari yang siapa? Waktu launching pemain. BP bilang tuh, kan ada BP sama Pak Panca ya? Iya. Pak Panca bilang, BP sih. Ini pemain yang direkrut adalah pemain sesuai kebutuhan pelatih karena sudah kita sodorkan namanya gitu. Kalau menurut mereka sih katanya sesuai pelatih. Tapi ya mungkin bisa aja karena ini putaran kedua kan ya, pilihan terbatas. Mungkin ya dari manajemen dari nama nih yang kira-kira possible buat direkrut ya. Kira-kira possible direkrut. Ya kalau misalkan kayak gitu ya berarti ya memang pilihannya agak terbatas sih. Jadi Alessio mungkin ya udah ini gitu. Manajemen yang mungkin yang nyodorin nama nih awalnya Alessio yang milih, tetap pilihan Alessio dan manajemen sih kalau kayak dua-duanya gitu, berarti ya. Iya. Oke. Karena kan kalau misalkan pelatih Itali belum tentu gue bilang pernah lihat mainnya Bustomi, mainnya si Samuel Kristansson kan si Alessio baru belum berapa. Apalagi yang kalau yang direkrut dari Liga 2 nih kayak Ikhwan Ciptadi, Ikhwan sama Iksan Der. Si Ikhwan tuh yang back, ya, si yang Iksan yang gelandang. Iya. Itu kan dia di Liga 2 dia. Iya mungkin itu ini kali mungkin ya manajemen merampung nama, dikasih lihat nih. Disodorin ya. Iya. Ini begini. Ya pelatih milih gue suka yang ini nih. Ya memang terbatas sih ya kalau misalkan putaran kedua tuh. Gak semua klub mau lepas gitu. Paling dikasih video dia main iya. Ini dia cara mainnya kayak gini gitu ya, Bang. Iya. Kalau berarti tinggal ngomong aja ya sama Pak Presiden. Tinggal ngomong, biasa dirangkum, gue suka gini nih, Pak. Aja. Apaan gua? Jadi tapi menurut lu udah tepat belum 7 pemain rekrutan Persija ini? Menurut gua udah, karena yang dibilang Bang Geri tadi, karena klub juga jarang mau ngelepas pemainnya kan, lagi butuh banget emang. Kalau kedatangan pemain-pemain seperti itu dari yang senior, menengah sama junior, menurut gua udah pasti. Tapi kan gini Pak, datangnya pemain senior ini di putaran kedua otomatis meminimkan jam terbang para pemain muda yang tadinya dapat banget nih waktu bermain.
Gimana tuh menurut kita lo? balik lagi nih ke pelatih kepala Persija sekarang ya kan. Mau ngasih kesempatan apa enggak? Pep Guardiola. Pep Guardiola. Berarti tergantung pelatih ya kebutuhan tim. Pelatih juga sih kok kayak gitu emang. Apalagi ya, gue tuh sebenarnya Apa sih? oh iya, gue dengar di media ya. Sudirman itu bilang kalau filosofinya Alessio tuh ketinggian. Oh, Katanya dia tuh kayak dalam strategi gitu terlalu transisinya terlalu cepat gitu. Kadang dia lagi menyerang terus minta langsung bertahan. Apakah lo melihat itu? Katanya Alessio bisa dibilang minim taktik. Ada yang bilang serangannya Rico Simic. Lo setuju nggak dengan itu? Anggapan people lah. Ya kalau masalah itu setuju nggak setuju sih, karena balik lagi gitu. Namanya saat orang punya filosofi sendiri kan nggak ada yang bisa ngebantah ya kan. iya. Berarti di dalam situ ada Apa tuh? pergolakan. Bergolak. Iya, siapa mungkin kita nggak tahu nih ya kan. Ujung-ujung revolusi. Revolusi. Bangunlah kaum yang lapar, bangunlah kaum yang hina. Kok kita ngomongin demo ya? Tuh. Jadi ini ya, apa tadi namanya? Kalau ketinggian sih mungkin iya, karena kan level ini Eropa. Iya. Tapi mungkin dia coba untuk meramu strategi yang pas nih buat Persija. Misalkan tengah kosong nih, nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada pemain yang bertipe Klopp lah kayak dulu. Bener. Ya udah, jadi pilihannya Rico Simic itu udah paling pas tuh mungkin tuh ya, karena ketersediaan pemain. Tapi menurut gua Rico Simic pun ya Menghasilkan gitu. Betul. Simic sampai saat ini dia top skor dengan 12 gol. Ya. Begitu pula dengan Rico dengan 7 assist terbanyak di Persija. Iya. Nggak salah juga kan berarti ya maksudnya. Nggak salah. Tapi penyerangan Persija itu gampang banget kebaca lawan sih. Nah, iya, Karena ada- dari ada- kalau ada nggak kanan tetapnya. kiri, kalau nggak kanan kiri Ada gitu doang. Di tengah nggak main. Satu Iya. pertandingan yang inilah kebaca banget gitu. Kebaca Dan- lawan juga Simic tetap cetak gol. Iya betul, tapi kan ya balik lagi itu naluri striker. Soalnya kalau di tengah mungkin Alessio beranggapan nggak ada pemain yang tipenya kayak misalkan kayak Klopp nih yang atur serangan. Playmaker ya. Playmaker. Ya jadi mau nggak mau, misalkan Rohit juga tipenya kan agak bertahan nih. Rohit sebenarnya Bertahan juga sih. box to box sih. Box to sebenarnya. box, Cuma bukan yang playmaker. bukan yang playmaker. Benar, kalau Klopp itu playmaker. Oh. Jemput bola, dia akan mengarahkan bola Iya. kemana-kemana. Karena kalau kita lihat di Piala apa sih lupa? Piala Presiden. Piala Menpora. Itu Hidup lah, Hidup. banget. Di tengahnya banget tuh ada hidup. Klopp, benar. jadi lo sayap hidup, ada Valdo sama siapa? Valdo, Nico, depan. Simiknya oke, terus di tengahnya ada Klopp, tambah Rohit, kalau tambah Evan Dimas lebih enak lagi tuh ya. Ya kan di Piala Presiden kelihatan tuh. Misalkan permainan tengah, ya udah si Klopp yang ngatur. Nah tanpa Klopp, ya mungkin si Alessio mencari strategi yang tepat nih buat Persija. Gimana caranya? Dengan ketersediaan pemain Dengan yang ada. ketersediaan, keterbatasan pemain yang ada. Oke. Ya udah Rico Simic. Kalau misalkan nggak ada Rico dan Simic, ya udah nggak mungkin Simic 12 gol. Bener. Betul juga ya. Harus ada supplier ya berarti. Supplier. Pak. Iya. Sama HRD ya. Iya. Nah, warga Jakarta, Apa ya? gimana? Pada setuju nggak nih dengan apa namanya keputusan Presiden Persija memberhentikan Alessio? Kalau Cepet setuju. Kalau saya setuju, kalau lo Gue setuju nggak setuju deh. setuju nggak setuju ya? Nah, lo komen aja nanti di bawah gimana tuh keputusannya. Terus juga penggantinya nih, Pak Sudirman. Gimana ya? Lo setuju nggak kalau penggantinya? Ini kan kata gue dengar di media lagi ya, bahwa Sudirman posisinya akan aman sampai akhir musim. Jadi dia akan membawa tim sampai akhir musim. Sekitar masih ada 14 pertandingan. Gimana lo melihat sosok Sudirman? Kalau gue ngeliat Sudirman, pertama Menpora kita inget ya. Menpora oke. karena dia ngebawa Persija juara. Nah, paling dia punya modal itu doang tuh, punya modal. Ya satu, pas Menpora itu kan orang kan banyak yang ngomong kan pemain pas-pasan juga, termasuk main pas-pasan. Tapi ada di situ posisinya bagus semua, tepat lah pemilihan Tiap posisi ada pemain yang bisa diandelin. Iya itu. Betul. Tapi kan kalau sekarang kita nggak tahu nih, ada Konate makan datang, Iksan ya. Itu mungkin semoga bisa ngebawa. Tapi Sudirman oke nggak menurut lo? Ya menurut gue sih oke aja sih. Oke aja. Kalau Pak Jerry. untuk sekarang ya, karena mungkin kalau Persija mau cari pelatih ya nggak apa-apa, lebih bagus menurut gua. Ketimbang datengin pelatih baru lagi, nanti formula baru lagi, mendingan yang udah ada aja gitu. Jadi Iya. Kontrak baru lagi, duit lagi keluar. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu.
Ntar taktiknya itu gampang banget berubah, dirubah-rubah, jadi nggak bakal ketemu. Jadi oke permainannya. Pak Sudirman Pandiri sekarang nih Ya, pendapatnya. pilihan yang ada ya Sudirman lah sekarang, yang udah kenal karakter pemain, udah lama di Persib juga. Ya cuman dia gitu untuk sekarang. Kalau lo mau nyari pelatih yang bagus lagi, sekarang udah susah. Udah dipagerin tim lain ya. Iya, mau nyari Roberto siapa? Albert ke Persib. Siapa namanya kemarin tuh? Paul Buster. Paul Buster udah mau dia. Benar. Yuk, Seto Nurdiantoro. Ya. Kan tadi dia tuh Ya itu lagi kembalinya kalau pelatih baru Kan ya kayak akan tadi, ulang-ulang lagi ulang kayak apa ya, restart lah gitu. Iya, ini lagi adaptasi lagi. Kalau misalkan sekarang Mas Sudirman, gue rasa ya adaptasi cukup lah. Sudirman ini jatuhnya caretaker atau diangkat benar jadi pelatih utama? Pelatih utama kan? Pelatih Sampai utama. ASEAN mungkin sih. Gimana? Dia Gimana? Gap. pelatih utama ya? Pelatih agen utama. Pelatih utama. Yang duluan utama. Ya kalau misalkan ada yang tahu dia akan jadi pelatih utama atau cuma caretaker, komen aja di bawah ya enggak. Tapi kalau sampai akhir musim kan ya, kalau sampai akhir musim mah utama lah udah dia. Iya. Tapi kan awalnya kan tadinya Sudirman tuh mau dilanjutin, cuma kan terhalang lisensi kan. lisensi. Katanya sih udah aman lisensinya. Oh berarti udah keluar, udah bisa makanya. Aman lah. Aman pokoknya pere. Aman deh. Jadi Sudirman oke ya. Oke lah. Biar nggak pemain nggak adaptasi lagi. Kita ngomongin manajemen nih. Menurut lu? Waduh, berat Nggak apa-apa. Manajemen. Kan kita pendapat kita aja ya nggak. Mau ini Manajemen itu menurut lu Bukan dulu. telat panas nggak sih Fer? Maksudnya kan di awal musim kenapa dia ngelepas Klopp gitu, akhirnya di paruh musim ngerasa kerusuk nyari pemain lagi. Jerman kali. Kenapa nggak pertahankan aja gitu? Kenapa nggak pertahanin per? Iya, menurut lu gimana, manajemen udah tepat belum sih? Kan ini pandemi. Kita mungkin banyak pemain yang Apa ya? ya mau dibayar penuh atau enggak kan kita juga nggak tahu kan di dalam situ kayak gimana. Ayo Persib berani. Ya mungkin faktor Pak Haji itu. Umu berapa? Mungkin faktor lain-lain lah. Finansial ya. Finansial. Oke. Yang ngisi Berarti gitu. pas liga berjalan tiba-tiba finansial bagus. Bagus. Akhirnya bisa ngerekrut Makan Konate. Gitu. Seperti sponsor masuk banyak kayaknya. Apa sih Mas Persik? Aman Mineral itu tambang gitu. Bang, Indomie Domi Domi. baru kemarin Eka Hospital. itu kan yang buat kalau pemain Oh, cedera. cedera itu ya beda ya. Kayak bule ya, kayak Jaldi ya. Iya, Masuk kayak situ gitu. dia. Tapi gimana nih? Gak ada pemain dilepas juga manajemen. Kalau sebagai supporter pasti kesel kan, main bagus dilepas kayak gini kan. Dan ngaruh banget gitu di tim. Ngaruh, Kehilangannya tuh benar-benar yang Iya. ya jadi timpang banget dah gitu. Iya, tapi baik lagi manajemen secara finansial gimana itu? Ini juga paham juga. Iya. Kalau emang harus ngelepas ya lepas. Gitu ya nggak Der? Dan gimana kemarin launching? Kan lo ada di sana. Iya. Iya gimana? Iya lu kan di sana. Ntar orang nanya siapa nih itu orangnya di belakang kamera. Kameramen kita. Iya. Oh ya, atau lagi nih ada berita apa namanya? Apa lagi? Sudirman menyinggung masalah pemain tidak happy Namanya tidak happy ketika dipegang Alessio. Ya mungkin kita nggak tahu ya kondisi ruang ganti itu kayak gimana. Ada juga gosip yang apa ya? Gosip di media sosial ya. Mengatakan Alessio ini bahasanya susah dimengerti. Menurut lo hal-hal kayak gini harusnya keluar ke media atau di dalam tim aja sih? Harus jangan sih. Jangan keluar ke media lah kalau kayak gitu. Ditutup aja. Iya, itu kan ini namanya dapur kelemahan tim. Iya. Ya kalau misalkan orang tahu nih Persija nggak happy, lawan berikutnya Persija nggak happy, kita happy nih, moodnya enak, berantakan Persija. Jadi kayak urusan ruang ganti itu seharusnya nggak usah keluar. Iya, kalau bisa jangan keluar dah. Iya Pak. Iya lah. Ngapain itu dapur kita? Maksudnya nggak usah diungkap. Dapur kita kebul ya? Dapur Persija menurut gua, maksud gua gitu. Iya. Soalnya Terus gosip-gosip saya grogi nih, Pak. ada lewat ya. Pantesan. Iya. Kiper timnas tuh ya. Timnas sakit. Tawarin lu. Iya. Habib. Habis ketahuan Cium tangan dulu. Cium tangan lu bolak balik. Iya, janganlah Nggak jangan. tepat ya. Hal-hal Nggak kayak tepat, gitu nggak tepat. keluar ke ini ya. Iya, takutnya mempengaruhi ini juga sih kondisi Kondisi tim nggak enak juga sama Alessio-nya. 1 menit lagi. sebut lagi. Ya, gimana nih? Padahal masih panjang. Panjang ya. Tapi kalau ada lo panjang per. Iya. makanya. Iya. Bisa ditambah nggak, geng? Emangnya rental apa lagi? Berapa? Extend 5 menit.
Ayo ngomong. Banyak. Iya, coba lo unek-unek dong tentang Persija gimana seharusnya. Oke. Kalau apa aja? Kalau gua ya menurut gua udah tepat nih pemecatan Alessio. Karena banyak jutaan orang pengen binomo. jutaan orang pengen Persija itu menang. Ya, pasti. Persija itu menang dan di atas minimal. Tapi Oke. kalau ngeliat Persija kalah mulu kan mempengaruhi psikis bagi fans Persija sendiri kan. Stres ya kalau Persija Stres kalah. ya? Iya lu Persija banget. Enggak salah kan kita undang dia ya. makanya. Gimana gitu kalau Persija kalah itu gimana gitu? Per kalau lo nggak Persija banget, Persija kalah, bodo amat. Ini lo gol. Pas kita yang undang dia. Pas banget. Ini dia. Iya, produser kita sebenarnya. Oh iya soal target 3 besar. Pak Panca bilang saat launching brother target Persija itu mencapai 3 besar. Gimana ya? Lo optimis nggak nih? Optimis aja sih. Saingannya berat loh. Ada Iya, yang betul. papan atas tuh Bayangkara, Arema, Persib. Sama Bali. Bali di bawah ya? Kira-kira gimana nih? Ya kita Persija pengen 8 ya? 8. Terus menghadapi 4 klub itu gitu. Apakah lo optimis dengan target 3 besar dengan pemain yang udah ada, pelatih yang baru? Optimis sih harus ya. Harus ya optimis itu. Tapi yakin nggak? Yakin nggak maksudnya? Kalau yakin sih enggak. Enggak. Warna gimana? Optimis aja. Semoga Persija bisa naik peringkat 3 kan sesuai harapan Pak Panja kan. Tapi kalau masalah keyakinan kita balik lagi kan ke pemain. Gimana Lakum dinukum laliadin. Iya, gimana dianya permainan, gimana. Enggak. Ya minimal dia menang tipis saja udah bisa naik terus kok. Pak Giri, lo gimana? Udah yakin nggak? Udah gitu kan poinnya Oke. selisih cuma 10 doang kan? Iya. 10 doang ya. 3 pertandingan kalau semuanya kalah kita bisa naik. Terus kalau yang tim lain menang, Ya, nggak kejar juga dong. Sayang sih kalau gue. Lo gimana ya Pak Giri? Pokoknya gue juara. Juara Bisa juara apa? Juara 3, juara 4? Gak bisa. Ya optimis gak optimis lah. Yang penting buat sekarang mah terbaik aja lah. Mau gimana juga gitu kan. Semoga Persija juara Tahun depan. Gitu. Sekarang kondisi lagi begini juga nggak masuk ke peringkat 10 ke bawah juga alhamdulillah. Gua nanya nih sama lu berdua nih. Gila. Ngaruh nggak sih kedatangan supporter di Persija saat pertandingan? Gue? Iya. Menurut lu? Giri dulu deh. Gua ya ngaruh sih. Kedatangan supporter ngaruh kalau buat gua. Kalau Bayangkara bagus-bagus aja. Karena nggak ada supporter, nggak ada tekanan. Bener ya. Nggak ada tekanan makanya bagus aja. Kalau Simic nendang penalti, apa? Ya? nggak ada supporter, nggak ada tekanan. Apa? Ya? Marco Monta juga. Ya, mungkin kepikiran kali. Gagal. Iya, kepikiran. Mobilnya lagi servis. Bener juga. Ngaruh sih Per ya kalau gue ya. Yang pertama. Kalau lu gimana? Giri dulu. Udah tadi Anjing lu kalau lu kubur mulu lu. Gue ngarang-ngarang juga. Nah, Ya kalau Jangan misalkan supporter beli dukungan yang pasti kan pemain ada motivasi lah gitu Iya, kan. udah pada dateng Untuk nih. menang udah pada dateng kan. Kalau misalkan terlalu ditekan mungkin akan menjatuhkan. Intinya lo yakin ya 3 besar tercapai nih. Yakin dong. Pak Giri kurang yakin kalau dari bahasanya. Kurang yakin lah yang penting kalau optimis sampai gua nggak yakin tapi Bawa optimis itu aja udah. Kalau gue, lu mau nanya gue nggak? Iya udah tadi. Gue nggak yakin sih. yakin. Bukan gue ya ingin merendahkan Persija, tapi melihat situasi kondisinya dan pesaingnya Iya. agak berat banget. Salah satunya itu sih kalau buat gue. Iya. Yang penting jangan sampai ke bawah aja lagi. Tapi Yang- tahu-tahu juara gimana? Ya alhamdulillah lah Per. Alhamdulillah. Apalagi kan ini nih. Bangsa balik ke kurva utara. Tim mana yang kita utara ya? Enggak. Oh, Alik mana? Ya yang mana? Udah tahu sampai situ kemarin. Jadi pada intinya lu setuju Alessio. Giri kurang setuju. Pembesaran Alessio menurutnya terlalu cepat. Ger, kita ada di mana, Ger? Ose. Jose. Ngomong aja Iya. kenapa ya? Jose. Haus. Minum lah ke Jose. Kose. Di mana nih? Kose nih? Jose itu di Pasar Senayan. Senayan. Dekat banget sama GBK. GBK. Kalau lo sekarang mungkin GBK belum bisa dibuka untuk olahraga, ya nonton bola. Nonton bola, olahraga sudah. Olahraga udah. Nonton bola belum. Jogging udah bisa. Nah, Aus kemari aja. Kose. Nyebrang doang dari mana? Seberangnya Madia. Iya. Nah, ini dia. Kose. Enak ya, Per. Gue minum coklat. Ini lo minum apa nih? Bukan gigi tarik. Leci. Iya.
Apa? Intisari. Intisari. Antasore. Aduh, inti soccer. Inti soccer. Iya, kalau gue punya ender nih, gue nggak tahu apa ender punya ender. Kopi. Buat pajangan doang ya. Gue suruh pajangan doang. Gue coklat. Gue nyobain. Oh, lo cobain. Itu punya lo, gue punya Oke, ender. itu tadi ya. Itu tadi pendapat kita aja sih soal Pendapat, opini lah. iya, opini. Kalau setuju ya nggak apa-apa, kalau ada yang nggak setuju Nggak masalah. nggak masalah, komen aja. Kita terbuka-buka aja. Iya. Namanya juga ini ngobrol-ngobrol doang. Ujuk-ujuk lah ya. Ujuk-ujuk kan ngobrol-ngobrol. Kan soalnya berita terhangat. Yaudah, makasih. Makasih Ceper. Ceper. Bang Giri. Persija banget. Selamat Bang Giri. Iya udah tadi Tadi di awal. Ini ntar lagi Maret sama April. Terima kasih warga Jakarta yang udah menyaksikan acara ujuk-ujuk. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Mantap, subscriber naik terus ya. Nggak ada. Iya. Berapa geng subscriber? Subscribe ya. Jangan sebutin dah. Jangan sebutin, kita malu juga. Ya tapi terima kasih aja yang udah mau nonton ya. Nonton. Makasih. Setia. Banyak, mulai banyak ya. Mulai banyak. Viewers cuma 20. Produser Alvin, asisten produser dia nih. Ya, ini juga terima kasih buat kru yang bertugas. Sini ada Ageng, ada Iksan Kurniawan, Iksan siapa nih? Bisa siapa sih? Iksan Parit. Iksan Parit. Salah Ada Habib Segap sama Habib Segap. sama Alvin yang lagi mau berangkat ke Jogja. Produser kita deh. Produser iya kan asistennya dulu. Oke, thank you sudah menyaksikan. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.